Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada sore hari ini. Ini ceritanya sedang jogging, jalan-jalan, baru jalan kira-kira 30 menit, keburu hujan cukup deras dan sampai sudah nunggu 1 jam lebih, ternyata hujan juga belum selesai. Dan sambil masuk di warung, mungkin kita gunakan ya waktu luangnya untuk membuat podcast ini. Masih melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai tentang mandi ya, perilaku mandi. Nah, di dalam Islam ya, mandi ini sedemikian lengkapnya ya, bahkan juga ada diatur tentang keutamaan-keutamaan dari waktu-waktu untuk kita mandi dan waktu-waktu yang kita dilarang ataupun diharapkan tidak melakukan mandi di waktu itu ya. Dan pada kesempatan ini yang akan kita sampaikan yaitu tentang 3 waktu mandi yang tidak dianjurkan dan 2 waktu mandi yang dianjurkan. Tentu semua dari perspektif Islam ya. Nah, kapan sih kita ini diminta untuk tidak mandi ya? Yang pertama adalah 30 menit setelah asar ya. Jadi mandi di waktu tersebut kemungkinan bisa membuat tubuh terasa makin lelah. Setelah masuk waktu asar, darah yang mengalir dalam tubuh kita sedang panas-panasnya ya. Jika kita mandi dalam kondisi tersebut, maka tubuh kita akan merasa lelah dan tidak bersemangat. Jadi yang pertama yang kita diharapkan menghindari ya, mandi adalah 30 menit setelah asar ya. Jadi lebih baik kita mandi sebelum sholat asar ya, sekalian untuk meningkatkan kekhusyuan di dalam kita sholat asar. Kita mandi sebelum sholat asar. Nah, kalaupun kita mandi setelah sholat asar, maka jangan segera mandi ya setelah waktu asar tadi ya. Jadi mungkin kita tunda sampai ya menjelang maghrib ya, tetapi jangan setelah maghrib juga ya, karena setelah maghrib itu merupakan waktu yang tidak dianjurkan, waktu yang dilarang untuk kita melakukan mandi ya. Jadi yang pertama tadi adalah 30 menit setelah asar, dan yang kedua adalah setelah maghrib. Jadi kalau kita sudah keburu berkumandang adzan maghrib, lebih baik kita tunda dulu mandinya ya. Kenapa kita dilarang untuk mandi setelah maghrib? Karena di interval waktu tersebut, menurut teori, jantung kita ini akan mulai menurunkan aktivitasnya alias mulai melemah. Selain jantung, mandi setelah masuk waktu maghrib juga bisa meningkatkan munculnya potensi gangguan pada sistem pernafasan seperti paru-paru basah. Sebaliknya, hindari mandi di waktu setelah maghrib. Jadi
Kalau memang sudah keburu adzan maghrib, kita lakukan dulu saja sholat maghrib, ya, maka mandinya kita tunda, ya. Kemudian waktu terlarang yang ketiga, ya, adalah selepas sholat isya atau selepas isya, ya, hingga jam 12 malam. Di waktu tersebut jantung kita sedang beristirahat, oleh karena itu mandi selepas waktu isya kurang baik untuk kesehatan jantung. Jika kita terlalu sering mandi di jam tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan potensi kerusakan pada jantung. Jadi kalau melihat 3 waktu larangan tadi, alangkah baiknya kalau kita mandi di sore hari itu dilakukan sebelum sholat asar, ya, atau ya setidak-tidaknya sebelum sholat maghrib, tetapi jangan 30 menit setelah sholat asar. Jadi itulah 3 waktu yang kita dianjurkan untuk tidak melakukan yang namanya mandi, ya. Jadi walaupun mandi itu adalah membersihkan badan kita dari berbagai macam kotoran yang melekat pada diri kita, tetapi carilah waktu yang tepat, ya. Jadi usahakan untuk mandi sore ini anjurannya adalah sebaiknya adalah di waktu asar atau sebelum sholat asar, gitu ya. Dan tentu saja nanti untuk di pagi hari ada lain lagi kalau kita memang menerapkan mandi 2 kali sehari, ya. Kemudian kapan kita sebaiknya mandi, ya. Jadi ada 2 waktu yang sangat dianjurkan kita melakukan mandi itu, ya. Tentu di luar 2 waktu itu juga tidak salah, ya, tapi hindari yang 3 waktu tadi, ya. Jadi masih banyak saya kira waktunya tadi, ya. Nah, waktu terbaik untuk mandi, ya, adalah di sepertiga malam terakhir, ya. Jadi waktu kita bangun pagi-pagi, bahkan sebelum kita melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail, ya, alangkah baiknya kalau kita mandi dulu, ya, tidak sekedar wudhu tetapi kita mandi, ya. Intinya ya sehabis bangun tidur, ya. Jadi itu waktu yang terbaiknya, ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa itu ya menjelang sholat subuh, ya, atau setelah sholat subuh, ya. Dan yang paling darurat adalah ya jam 6-an lah, ya, setelah sholat subuh atau menjelang kita kerja. Tetapi waktu terbaik untuk mandi sesungguhnya adalah di dini hari, ya. Jadi setelah jam 12 malam, tetapi lebih baiknya lagi adalah sekitar jam 3 malam, gitu, ya. Jam 3 pagi, ya, bukan malam, ya. Kemudian waktu terbaik yang kedua, ya, hanya ada 2 yang dikatakan sebagai waktu terbaik untuk kita mandi adalah mandi di waktu asar atau sebelum sholat asar. Jadi selain di waktu subuh, mandi saat masuk waktu asar juga bisa meningkatkan sistem imun sehingga tubuh lebih sehat dan tak mudah terserang penyakit, ya. Jadi itulah 3 waktu yang dilarang, 3 waktu yang kita hindari untuk mandi, yaitu 30 menit setelah asar, setelah maghrib, dan selepas isya hingga jam 12 malam atau jam 00. Sedangkan waktu terbaik kita mandi adalah mandi di waktu sepertiga malam terakhir, ya, atau kira-kira jam 3, jam 4 pagi sebelum waktu subuh, dan mandi di waktu asar atau sebelum kita melakukan sholat asar, ya. Demikian 3 waktu mandi dan yang dilarang dan 2 waktu mandi yang terbaik. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat, dan mari segala hal yang kita ketahui
akan menjadi sangat baik kalau segera kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap sehat, tetap semangat, ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.